Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Billah dan rekan saya Enyo. Kami dari kelas FH1D ingin menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat dalam regulasi internasional. Pengertian pelanggaran HAM berat. Apa itu pelanggaran HAM berat? Telah diatur dalam Undang-Undang HAM. Aturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM berat adalah segala bentuk tindakan pelanggaran HAM berupa pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kategori pelanggaran HAM berat internasional berdasarkan Statuta Roma dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Terdapat 4 pelanggaran HAM yang diperhatikan secara internasional. Dikutip dari jurnal Pelanggaran HAM berat dan hukumannya menurut Statuta Roma oleh Sylvester Canisius pelaku. Keempat kejahatan tersebut adalah: 1. Kejahatan genosida atau genocide. Pada pasal 6 Statuta Roma, genosida didefinisikan dengan istilah yang sama yang dipakai pada Konvensi Genosida tahun 1948. Unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya tujuan menghancurkan sebagian maupun seluruhnya dari suatu negara, kelompok etnis, kelompok ras atau agama, atau kelompok semacamnya. Terdapat 5 tindakan yang termasuk dalam kategori menghancurkan dalam definisi genosida, yaitu membunuh anggota kelompok, menyebabkan cacat tubuh atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, secara sengaja dan terencana mengkondisikan hidup kelompok ke arah kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, memaksakan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut, dan dengan paksa memindahkan anak-anak kelompok tersebut ke kelompok lain. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, crime against humanity. Dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1, definisi kejahatan tersebut: kemanusiaan melingkupi aksi yang sebagian besar adalah kejahatan yang menimbulkan penderitaan besar dan tak peduli terjadi, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk lain dari pelecehan seksual, perbudakan, penyiksaan, dan pengasingan. Penekanan dari kejahatan ini adalah dilakukan secara sengaja dan sistematis dengan mengikuti kebijakan yang disusun dan ditujukan secara langsung pada penduduk sipil, baik oleh aparat negara maupun suatu entitas, organisasi, dan bukan kejahatan yang secara spontan yang merupakan sebuah kriminal biasa. 3. Kejahatan perang atau war crimes. Pada Statuta Roma pasal 8, definisi tentang kejahatan perang yaitu bahwa kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan perang apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang termasuk kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang seperti pembunuhan, perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mempekerjakan mereka secara paksa, atau di wilayah penduduk memperlakukan tawanan-tawanan dengan kejam, membunuh mereka, ataupun memperlakukan orang di laut secara demikian, merampas milik negara atau perorangan, menghancurkan kota atau desa dengan cara berlebihan atau semaunya. 4. Kejahatan agresi atau aggression. Sebelumnya, kejahatan agresi belum memiliki kejelasan mengenai definisi yang tepat untuk menggambarkan kejahatannya. Menjelang akhir tahun 2010, Mahkamah melakukan upaya amandemen terhadap statuta termasuk definisi kejahatan agresi. Kejahatan agresi adalah kejahatan terhadap perdamaian, adalah
persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan oleh seseorang dalam posisi secara efektif untuk menjalankan kendali atas atau mengarahkan tindakan politik atau militer dari suatu negara dari tindakan agresi yang dengan karakter gravitasi dan skala merupakan pelanggaran nyata dari piagam PBB. Dalam hal ini, negara tidak boleh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan piagam PBB, yaitu ketika suatu negara menggunakan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik